Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 4 November 2023. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat data soal Fed balance sheet di mana trennya mengalami penurunan, dan ini merupakan sebuah sinyal bagus untuk penurunan inflasi ke depannya. Lalu ada data juga soal Caixin Services PMI dari China, di mana trennya juga mengalami tren kenaikan. Meskipun kenaikannya masih di bawah forecast, artinya adalah perekonomian dia di Cina ya, dari segi layanan jasa itu sudah mengalami tren pembaikan, meskipun itu nggak terlalu signifikan. Kemudian dari data yang lain kita juga dapat data soal non-farm payroll. Ini adalah data pengangguran gitu ya, ketenaga kerjaan untuk sektor non pertanian, perumahan sama rumah tangga maksudnya, sama pemerintahan. Jadi kalau kita lihat dari datanya, non farm payroll itu menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan negatif untuk US dollar. Kemudian dari data yang lain itu ada data soal unemployment rate atau data pengangguran untuk Uni Eropa, di mana trennya ternyata mengalami tren peningkatan 0,1%. Yang lain kita juga dapat data soal unemployment rate dari Amerika Serikat. Dari sebelumnya di 3,8%, ini naik menjadi 3,9%, menunjukkan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat juga mengalami kenaikan dari waktu periode sebelumnya. Kalau kita lihat juga ada data soal manufacturing prices, PMI, dan juga non-manufacturing employment. Ini sama-sama menunjukkan tren yang negatif untuk US dollar. Nah, karena data-data kemarin menunjukkan tren yang negatif, coba kalau kita lihat korelasinya terhadap pergerakan dari US dollar kemarin drop nyungsep teman-teman, dan sekarang berada di poin 105 ya, 105, dan ini tentunya positif banget buat aset-aset lain seperti saham Amerika Serikat atau Indonesia, kemudian juga dari komoditi itu juga tentunya akan rally. Bitcoin dan kawan-kawan mungkin juga akan berpotensi untuk rally juga karena penurunan dari indeks dolar ini. Lalu kalau kita lihat dari news hari ini, teman-teman, kita berada di weekend Sabtu ya, nggak terlalu ada news yang mungkin bisa menggelorakan market, karena overall data-data ini ya tidak terlalu berimpact lagi terhadap pergerakan dari indeks dolar. Indeks dolar bakalan close atau pergerakannya bakalan ditutup teman-teman untuk minggu ini, dan akan dibuka lagi hari Senin besok. Jadi kita akan berfokus sama Bitcoin aja nih buat kedepannya. Nah, teman-teman, kita lihat dari beberapa news yang cukup ramai di market. Terhembus kabar bahwa SEC, US Security and Exchange Commission, itu melakukan meeting tanggal 9 November. Ini meetingnya sifatnya close to the public, artinya tertutup untuk umum. Jadi kita tidak akan tahu mereka bahas apa di dalam ya teman-teman, dan tentunya keputusan ataupun apapun itu pasti akan diumumkan setelah tanggal 9. Jadi ya, ini ada close meeting, kita akan lihat seperti apa kelanjutannya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang lain, ada Swiss yang saat ini lagi kesulitan likuidasi. Kita tahu ya, bank besar seperti Credit Suisse itu kan bener-bener beritanya dari kemarin itu udah bilang laporan keuangan mereka buruk banget. Kemudian juga dari segi likuiditas mereka udah sangat-sangat kering teman-teman. Uni Eropa ini udah parah banget perekonomiannya di sana. Dan Swiss, bank-bank membicarakan langkah-langkah baru untuk mencegah bank run. Wah, ini bagus nih teman-teman. Kalau kita lihat dari pemberitaannya, ternyata otoritas dari Swiss khususnya ya, dari Uni Eropa khususnya di Swiss, itu akan memberi pinjaman untuk negara, termasuk beberapa grup dari UBS Group yang sedang dalam perbincangan mengenai langkah-langkah baru untuk mencegah bank run. Reuters melaporkan hari Kamis mengutip dari 4 sumber yang tidak disebutkan. Diskusi tersebut merupakan bagian dari tinjauan yang lebih luas terhadap peraturan perbankan tersebut, karena akan dirancang untuk undang-undang terkemuka di Swiss. Menurut laporan tersebut, salah satu opsi yang sedang didiskusikan adalah meningkatkan porsi penarikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi orang-orang akan diminta untuk tidak langsung tarik cash secara instan ya, dibatasi limitnya teman-teman, dengan tujuan untuk meningkatkan
yang namanya jumlah dari uang yang masih beredar di perbankan tersebut. Jadi dari apa namanya dari para konsumen, ya kan, dari para nasabah itu tidak bisa mengambil dana seenaknya. UBS mengambil alih saingan Credit Suisse dalam operasi penyelamatan yang direkayasa pemerintah pada bulan Maret setelah bank yang lebih kecil berada di ambang kehancuran. Krisis menyebabkan pemeriksaan yang lebih luas terhadap peraturan mengatur kebutuhan likuiditas bank. Bank Sentral Eropa berencana memperketat dan membantu, nah ini kata kuningnya, membantu likuiditas dengan laporan mingguan dan pemberian pinjaman. Wah, ini berita bagus teman-teman, dimana kalau mereka ngasih stimulus dari bank-bank di Eropa ya, itu akan meningkatkan likuidasi yang bisa masuk ke market juga. So ini momentumnya bullish untuk kripto dan juga aset-aset yang lain. Itu teman-teman. Kemudian ini ada berita terbaru juga, terobosan finansial Dubai sambut XRP dan Toncoin di zona perdagangan bebas. Sebelumnya koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin itu sudah tergabung dalam perdagangan bebas ini teman-teman, yang dipelopori dari Uni Emirat Arab di Dubai. Dubai adalah kota yang dikenal sebagai inovasi finansialnya. Baru-baru ini mengambil langkah besar dengan menyetujui penggunaan Toncoin dan juga XRP di Dubai International Financial Center. Keputusan ini membuka pintu bagi 4.000 perusahaan di zona ekonomi khusus untuk melakukan transaksi dua mata uang digital yang baru diakui ini. Jadi ini good news dan tentunya akan meningkatkan likuiditas daripada dua token ini, yaitu dari XRP sama Toncoin. Good news lagi. Kemudian ada berita juga dari, nah ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh salah satu bandar narkoba ya. Bandar narkoba itu menggunakan kripto sebagai cara mereka melakukan transaksi gelap, teman-teman. Para penyeludup terpidana mencuri dengan baik ya dari luar negeri mendapatkan kekayaan lewat kripto. Pihak berwenangnya mengatakan mereka mendengarkan dan juga memanfaatkan keuntungan haram untuk penjualan obat-obatan dan juga darkness. Wah, ini berita yang negatif teman-teman. Tentunya untuk penjualan narkoba itu ya, mereka bisa mendapatkan salah satu layanan yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksinya. Dan tentunya pemerintah ini lagi gencar untuk mengejar nih siapa bandar-bandarnya, teman-teman. Kenapa mereka pakai blockchain ya? Kan blockchain bisa dilacak, teman-teman. Sangat transparan dan bisa dilacak. Ya cuma anonimus ya. Itu mungkin gininya ya, apa namanya? Ya kalau mereka juga pakai koin privasi ya juga bisa aja. Itu sih dari negatif daripada efek kripto ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang lain, ada Solana. Ini Solana bekerja sama sama GameSwift. Mereka akan membuat yang namanya GameSwift untuk layanan atau salah satu apa namanya perusahaan gaming berbasiskan dengan Web3. Solana Lab meluncurkan GameSwift dengan rangkaian Web3 untuk pengembangan game. Ini bagus buat ekosistem Solana karena tentunya makin banyak lagi kegunaan atau use case dari Solana selain cuma mentok-mentok di pasaran NFT saja. Kemudian juga ada pemerintahan baru lagi, ada Render Network dengan token RNDR yang akan shifting dari Ethereum blockchain menjadi Solana blockchain. Ini akan dilakukan dalam beberapa waktu. Baru aja dikonfirmasi memang dari protokol RNDR ya, itu sudah mengkonfirmasi mereka akan segera melakukan migrasi dari Ethereum ke Solana. Apa efeknya? Ya mungkin efeknya adalah lebih murah aja transaksinya, kecepatannya juga lebih tinggi kalau di Solana, dengan beberapa ya negatif efek juga teman-teman yang berpotensi untuk terjadi. Dari berita yang lain, ini juga ada berita soal kasus daripada FTX yang mana akhirnya Samuel Bankman-Fried itu dinyatakan sebagai tersangka atas beberapa tuduhan. Yang intinya SBF itu bersalah, teman-teman, dan dihukum sekitar 150 tahun penjara. Wah, ngeri ya, 115 tahun. Jadi sudah resmi dinyatakan bersalah, teman-teman, atas berbagai macam tuduhan.
Jadi kasusnya mungkin akan ditutup saat ini karena sudah selesai juga. Jadi kita nggak dapat drama-drama kayak gini lagi nih. Kemudian juga ada berita dari Agix. Agix baru aja melakukan kerjasama ya, menjembatani token Agix ke jaringan dari Cardano. Dampaknya tentunya akan meningkatkan proses daripada transaksi yang mungkin lebih banyak terjadi pada Cardano juga, dan juga Agix akan berpotensi juga untuk meningkatkan jumlah transaksi tokennya, teman-teman. Dan ini good news untuk dua project ini di Agix sama Cardano. Itu dari beberapa news yang cukup rame di market. Kemarin juga kita sudah posting beberapa news lain ya yang bisa menambah teman-teman. Ini rally Bitcoin terbaru ini bukanlah tentang perkembangan ETF spot, lebih banyak tentang kekuatan makroekonomi karena penarikan pasokan treasury yang lebih kecil dari perkiraan kemarin dan juga FOMC yang dovish menyebabkan imbal hasil obligasi anjlok. Ya, seperti yang aku bilang kemarin, obligasi Amerika Serikat sudah mulai turun. Ini merupakan positif news untuk aset-aset beresiko. Dan tentunya investor akan mulai shifting teman-teman secara bertahap dari aset-aset yang aman seperti US dollar, itu akan mulai masuk ke aset-aset beresiko seperti di saham, komoditas juga, dan juga market forex akan mungkin berpeluang untuk bergairah lagi. Tapi data-data ini mungkin akan berganti berubah kalau perang besar terjadi pada dunia. Jadi akan ada sesuatu yang bisa menyebabkan semua aliran dana ini gagal, teman-teman. Itu Huawei juga melakukan kerjasama sama beberapa jaringan blockchain seperti Ethereum, Tron ya, kemudian Polygon Matic sama Arbitrum. Ini mungkin memberikan impact terhadap 4 token tadi yang positif. Itu dari beberapa news, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market. Gold so far kemarin naik sekitar 0,3%. Di XY atau indeks dolar sudah mengalami penurunan 1%. Kemudian saham ya, S&P 500 juga menguat. Terus dari Bitcoin dan kawan-kawan sempat drop di perdagangan kemarin sampai 34.200. Tapi akhirnya kembali balik ngepam lagi, teman-teman, ditunjang sama volume perdagangan yang cenderung naik dan juga pergerakan smart money yang masih cenderung turun. Ya, jadi kalau dari indikasinya sih sebenarnya masuk ke fase koreksi dulu untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Sementara itu, BTC dominance-nya malah nyungsep. Ini dimanfaatkan betul oleh banyak altcoin untuk mengalami tren rally kenaikan. Dari Ethereum sudah naik sekitar 1,5%. GRT justru naik lumayan signifikan, bahkan melampaui kenaikan yang sebelumnya. ARB juga naik sekitar 7%, melampaui kenaikan yang sebelumnya. Terus ada Kaspa mulai sedikit recover. Ini kayaknya udah mau membentuk triangle. Boleh dipantau nih Kaspa, siapa tahu dia bisa ngepump agak tinggi ya ke depannya. Kemudian ada XRP karena dia dirundung banyak good news. Volume smart money-nya juga meningkat, teman-teman, dari perdagangan hari ini ya. Kalau di compare sama yang kemarin itu cenderung meningkat. Kemudian Matic sedikit mengalami kenaikan dan sisanya masih cenderung melempem. Nah, momen saat ini saya indikasikan sebagai proses koreksi untuk Bitcoin dengan posisi flat. Mungkin Bitcoin akan tetap bertahan di kisaran range 33.000 sampai 34.000 dalam jangka waktu tertentu. Tapi untuk BTC dominance karena dia sudah mengalami penurunan, teman-teman boleh banget pantau ya. Kalau saya perhatikan BTC dominance-nya udah mulai kering nih. Smart money udah mulai berkurang dari BTC dan indikasi awal saya adalah kemungkinan altcoin yang akan dapat momentum. Apakah itu next-nya adalah Ethereum yang bakalan dapat momentum untuk rally jangka pendek, atau justru big caps yang lain. BNB belum naik lumayan tinggi ya, belum naik sama sekali loh. BNB ini stabil aja, dia masih kepetok di resistance, semoga dapat momentumnya ke depannya ya. Solana juga udah naik lumayan signifikan dan sepertinya udah berat untuk naik. Ya sih, mungkin udah berat untuk naik ya. Kemudian koin-koin lain yang mungkin belum terlalu naik tinggi, Cardano baru aja breakout dari resistance, jadi menarik untuk dipantau. Habar juga belum seberapa tinggi kenaikannya. Dan masih banyak sih teman-teman koin-koin yang masih belum rally. Jadi gimana nih untuk Bitcoin weekend? Saya rasa ya gini aja. Market mungkin akan koreksi dengan posisi sideways ya, nggak terlalu dalam damnya. Tapi andai kata kalau dam cukup dalam, saya rasa level yang menarik bisa dipantau yaitu di kisaran 31.000
300-an something. Itu berpotensi menjadi level yang cukup menarik untuk dicek atau dites oleh Bitcoin. Ya, kalau mana dia masih bisa turun sampai level tersebut, ya saya rasa prefer untuk akumulasi bukan hal yang buruk. Untuk resistance Bitcoin masih ada di kisaran 38.800. Jadi paling gitu aja untuk pergerakan dari Bitcoin saat ini. Happy weekend teman-teman. Jangan lupa untuk bersantai sama orang-orang terkasih, keluarga, teman-teman, pasangan, ya siapapun itu. Kemudian juga kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru dan juga berdiskusi sama-sama di komunitas kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Di sini juga sudah di-share nih untuk event-event yang akan dilakukan oleh beberapa koin. Jadi teman-teman bisa dapat berita-beritanya yang terbaru ya. Hari Jumat kita sekarang ada di sini tanggal 6 itu akan ada dari Sei, kemudian OpenAI, ChatGPT ya. Terus juga ada Near Protocol akan ada event juga. Paul akan ada event, kemudian XRP, ya dan kawan-kawan. Saya rasa gitu aja. Yang mau join linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja guys. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.